Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kantor SAR Padang tetap melakukan patroli rutin meski Sumatera Barat masih menjalani PSBB tahap 3. Di rumah saja bukan berarti tak bisa beraktivitas. Bodik Damber merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilaksanakan. Meski masih dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar, puluhan personil Basarnas Padang tetap melakukan patroli. Kegiatan ini bertujuan untuk kesiapsiagaan, serta menjaga jika terjadi kecelakaan di laut. Saat sekarang, 18 kota dan kabupaten di Sumatera Barat masih menjalani PSBB tahap 3. Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan atau yang lebih dikenal dengan Basarnas tetap melakukan operasi rutin. Seperti yang dilakukan pada sepanjang hari Senin, puluhan personil Basarnas Padang melakukan patroli di sepanjang pantai pesisir barat Sumatera Barat. Kegiatan patroli ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan selama 14 hari yang dimulai 7 hari sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Yang menjadi sasaran dari patroli ini adalah objek-objek wisata perairan yang ada di kawasan Sungai Pisang, Pantai Air Manis, hingga Pantai Padang. Tadi rute kita sudah jadwal, kita ke Pulau Persumpahan, kemudian di Randa dan juga ke Pantai Padang, Pantai Air Manis, dan kembali ke pembes di Pelabuhan Bungus Separuh. Seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa dalam kondisi seperti ini kita tetap menjaga protokol kesehatan dan himbauan juga kepada wisata-wisata agar dapat juga mematuhi sesuai aturan pemerintah, dan untuk berkunjung tetap juga disesuaikan dengan protokol kesehatan, memakai masker. Meskipun Provinsi Sumatera Barat masih menjalani PSBB tahap 3 yang berakhir tanggal 7 Juni yang akan datang, yang berdampak ditutupnya objek-objek wisata, kantor SAR Padang tetap menjalankan kegiatan rutinnya. Pasalnya tak ada yang menjamin jika semua warga masyarakat patuh dan taat pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Tak hanya itu, kecelakaan di perairan merupakan musibah yang butuh pertolongan dengan segera karena tak banyak orang yang mampu bertahan lama di perairan. Terlambat memberikan pertolongan akan mengakibatkan kehilangan nyawa. Kegiatan patroli tersebut juga diikuti oleh instansi potensi SAR seperti polisi dan TNI. Kasih Operasi Korem 032 Wirabraja berharap patroli rutin yang dilakukan oleh kantor SAR Padang ini tak menemukan kecelakaan laut yang terjadi selama masa PSBB. Perwira TNI berpangkat kolonel ini juga mengajak warga masyarakat untuk bisa mendisiplinkan diri. Memang sesuai keputusan Bapak Gubernur, kita diperpanjang PSBB sampai dengan tanggal 7 Juni. Waktu yang ada kita kesempatan untuk melatihkan disiplin kita, yaitu menggunakan masker kalau di tempat-tempat keramaian, menjaga jarak di pasar, di toko, di apotik, dan tempat-tempat lainnya seperti itu. Membiasakan kalau kita sudah biasa disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, insya Allah nanti yang direncanakan Bapak Presiden untuk mendukung new normal itu bisa berjalan dengan baik. Patroli rutin yang dilaksanakan menggunakan rescue ship, sejenis kapal canggih yang dimiliki oleh kantor SAR Padang. Kapal dengan panjang 40 meter ini merupakan salah satu kapal milik Basarnas yang ditempatkan di Kota Padang. Kapal ini dibekali perlengkapan SAR yang lengkap. Dari Padang, Alfi melaporkan. Selama pandemi virus corona ini, aktivitas kita untuk keluar rumah menjadi terbatas. Namun, walaupun di rumah saja, masih banyak hal bermanfaat yang bisa dikerjakan. Seperti yang dicontohkan sekelompok pemuda taruna tanggap bencana Kota Solo ini. Bodik Damber, yaitu budidaya ikan dan sayuran dalam ember. Banyak peluang usaha rumahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat di tengah keterbatasan aktivitas pada masa pandemi corona ini. Salah satunya adalah membudidayakan beternak ikan dan sayur-sayuran menggunakan media sederhana, seperti ember dan bekas minuman gelas plastik.
Seperti yang dilakukan oleh anggota Taruna Tanggap Bencana Kota Solo ini. Ember, serta bekas minuman gelas plastik, mereka olah menjadi tempat untuk beternak ikan dan menanam berbagai jenis sayur-sayuran. Cara pembuatan medianya juga terbilang cukup mudah, hanya bermodalkan solder untuk membuat sekat-sekat dan lubang udara agar ikan dan sayur-sayuran tersebut dapat dibudidayakan secara bersamaan dalam satu wadah. Usaha Budik Damber yang dilakukan di Posko Covid Lingkungan Posyandu Aster, Kelurahan Pasar Pandan, Air Mati, Kota Solo ini muncul karena keinginan memanfaatkan waktu luang saat beristirahat. Hasilnya, selain bisa membantu kebutuhan dapur, usaha ini diyakini juga bisa menambah penghasilan keluarga. Khususnya untuk Tagana Kota Solo, kami tertarik atas inisiasi kawan-kawan dari WMI, khususnya untuk Budik Damber ini, budidaya ikan dalam ember. Dan untuk jenis ikan berdasarkan referensi dari kawan-kawan, juga referensi dari media, saya coba juga pelajari, itu ikan yang cocok dan dengan daya tahan yang cukup kuat lah, itu kira-kira lele gitu. Ini ada ember, kebetulan kita di sini punya ember medianya ukuran 70 liter. Jadi itu kisaran ikan sekitar 70 ekor dan di atasnya kita semai biji kangkung. Selain sebagai usaha alternatif bagi masyarakat di tengah pandemi COVID ini, Budik Damber juga cocok untuk dilakukan oleh mereka yang mempunyai keterbatasan lahan. Dengan usaha ini, diharapkan kebutuhan keluarga terutama untuk sayur-sayuran dan ikan bisa terpenuhi. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Seorang bocah penderita pembesaran kepala atau hidrosefalus di Kanagarian Pauhkamba, Kabupaten Padang Pariaman, hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Bocah 13 tahun itu, kondisi tubuhnya kurus, hanya tinggal kulit pembalut tulang. Orang tua bocah tak punya biaya untuk mengobati anaknya. Rumah sederhana ini adalah rumah milik orang tua Afwandri, penderita hidrosefalus di Korong Kampung Kandang, Nagari Pauhkamba, Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Meski sudah berusia 13 tahun, Wandri hanya bisa berbaring di tempat tidur akibat penyakit hidrosefalus yang dideritanya. Semua keperluan harus dibantu orang tuanya yang selalu sabar merawat. Sejak lahir, Wandri sudah dicurigai memiliki kelainan. Saat umurnya 6 bulan, Wandri dibawa orang tuanya berobat ke dokter untuk mengetahui penyakit anak sulungnya itu. Saat itu, dokter mendiagnosa ada cairan di otaknya sehingga pertumbuhannya terganggu. Kini penyakitnya itu sudah semakin mengkhawatirkan. Kondisi badannya sangat kurus, tinggal kulit pembalut tulang. Namun kedua orang tuanya yang tak memiliki pekerjaan tetap tak bisa berbuat banyak. Ayah Wandri pernah mendaftarkan kartu BPJS Mandiri demi untuk mengobati anaknya. Berbekal kartu BPJS tersebut, Wandri dibawa berobat secara rutin. Meski sudah berulang kali dibawa berobat, namun penyakitnya tak kunjung sembuh. Waktu dia kecil sering demam kejang. Pas dibawa ke itu dokter spesialis sana, diukur kepalanya kan katanya belum melewati batas. Makanya disuruh ronsen ke rumah sakit. Pas di CT scan kata dokter ada cairan di otaknya. Itu yang membuat perkembangannya nggak normal gitu. Dari kecilnya dia nggak bisa nggak seperti bayi umumnya gitu kan. Kini kondisi kesehatan Afwandri semakin menurun. Selain hidrosefalus, dokter juga mendiagnosanya menderita gangguan fungsi hati dan TBC. Orang tua Wandri berharap ada dermawan yang bersedia membantu pengobatan anaknya agar bisa hidup normal seperti bocah seusianya. Eki Rafki melaporkan dari Kabupaten Padang Pariaman.